Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda kembali menyaksikan Metro TV. Kita bertemu lagi di Mario Teguh Golden Ways. Di bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang sangat mendamaikan hati kita ini. Satu hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah berbicara mengenai musuh. Musuh adalah sahabat yang belum jadi. Itu adalah topik kita kali ini. Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya, hidup ini seperti kalau tidak punya sahabat banyak musuh. Tetapi kita semua tahu bahwa 1000 sahabat kurang, 1 musuh terlalu banyak. Ya, dalam kehidupan kita ini, walaupun tidak mungkin kita berhasil menyenangkan semua orang, tapi kalau bisa sesedikit mungkin orang memusuhi kita. Nah, ini yang saya mau sampaikan sebagai pernyataan sikap saya, bahwa saya, Mario Teguh, tidak punya musuh. Orang-orang yang memusuhi saya, bukan musuh saya karena saya tidak memusuhi mereka. Jadi sikap kita sebaiknya kepada orang adalah menganggap semua mereka sahabat, ada sahabat yang sudah jadi, ada sahabat yang belum jadi. Nah, yang belum jadi ini orang-orang yang menggunakan hatinya, mungkin mulutnya, pikirannya untuk menjahati kita. Tapi kalau kita tidak menjahatinya, kita tetap menjadi orang baik yang mungkin mudah-mudahan suatu ketika disahabatinya. Itu bahasan kita malam ini, mudah-mudahan berguna. Saya akan mulai membahas dari kalimat Pak Mario yang mengatakan bahwa walaupun kita tidak punya musuh karena kita tidak memusuhi siapa-siapa, tapi sulit untuk menampik kalau ada orang yang ternyata memusuhi kita. Ya. Pertanyaan saya Pak Mario, apakah kita tetap bisa menjadi pribadi yang bahagia dengan orang yang memusuhi kita? Yes, bisa Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, cara paling pasti untuk gagal adalah berusaha menyenangkan semua orang. Pasti gagal. Oke? Kalau mau tidak damai, usahakan semua orang menyenangi Anda. Rasul, Nabi pun ada pembencinya. Bahkan 1000 tahun, 14 abad setelah meninggalnya masih saja ada yang menghujatnya. So, kalau makhluk Tuhan yang demikian indah perilakunya, yang kalau jalan ditutupkan awan di atasnya saja masih ada pembencinya, apalagi kita yang kalau memang mau kejatuhan genteng, kejatuhan betul. Iya toh? So, jadilah pribadi yang ikhlas menerima bahwa akan selalu ada orang yang memusuhi kita, walaupun kita tidak memusuhinya. Dan karena Tuhan tidak membuat kesalahan dalam melakukan, menciptakan apapun, pasti orang-orang yang bersikap tidak baik kepada kita itu ada baiknya. Contohnya saja, kalau kita ikhlas melihat setiap orang adalah sahabat, cara terbaik menghancurkan musuh adalah menjadikannya sahabat. Maka tetap kita bisa berbahagia Mas Ilbram, walaupun banyak orang yang tidak menyukai kita. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pertanyaan dari saya sudah. Sekarang saya persilahkan kepada Anda untuk bertanya. Silahkan angkat tangan Anda. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Purnama dari Bandung. Dari Bandung. Tema ini sangat menarik bagi saya, tapi kenyataannya pada kehidupan nyata kadang-kadang ada sahabat yang menjadi musuh kita. Betul. Bahkan saking kesalnya ada momen Idul Fitri pun tidak bisa termaafkan Pak. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi sahabat yang menjadi musuh itu Pak? Terima kasih. Salam Super super. sekali. Terima kasih. Kenapa sahabat kalau menjadi musuh yang mengerikan? Karena dia tahu semua kelemahan kita. Dia tahu semua rahasia kita. Itu sebabnya. Karena setiap orang yang dekat dengan kita bisa salah mengerti dan kemudian memusuhi kita, upayakan jangan terlalu banyak curhat.
perwira-perwira hebat dalam kehidupan ini menjaga mulutnya tertutup, terutama mengenai derita hatinya, ketakutannya, keraguannya, mereka diam. Karena mereka tahu orang terdekat ini bisa menjadi orang yang memusuhinya suatu ketika. Dan siapapun yang berencana menjadi pemimpin kehidupan yang besar, setidaknya menyisakan satu rahasia tentang rencananya. Yang sangat besar, sangat penting, sangat bermanfaat bagi sesama, tetapi yang hanya dia yang tahu. Tuh. Bahkan istrinya tidak tahu. Betul, walaupun dalam tidur kita mungkin cerita, gitu. Tetapi kita tidak boleh ceritakan kepada siapapun mengenai yang sebetulnya menjadi kerinduan atau impian-impian hati kita. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau mereka pergi sambil membenci dan menguraikan semua rahasia kita. Apa yang dilakukan? Kita orang-orang yang jujur bilang, katakan apa? Oh ya, memang saya dulu begitu, tetapi syukurnya saya sekarang sudah lebih baik. Gitu kan? Katanya Anda begini, oh betul, itu dulu masa muda saya, sekarang saya lebih baik. Nah, Anda membenci saya karena masa lalu saya atau mencintai saya karena kebaikan saya sekarang? Coba. Itu. Indah sekali. Saya masih akan kasih kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Silakan. Oh, Bapak. Selamat malam Pak Mario. Salam Selamat syukur. malam. Salam syukur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iwan dari Surabaya. Dari Surabaya. Satu pertanyaan Pak Mario. Saya dikelilingi oleh lingkungan yang banyak cinta. Cinta membuat saya saling mencintai dengan lingkungan saya. Akan tetapi dari lingkungan itu ada pihak ketiga yang istilahnya memberi fitnah ke lingkungan cinta kita gitu loh. Bagaimana cara menyikapi kita untuk membuat cinta itu kembali lagi tumbuh lagi, Pak. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pada yang baik, menumbuhkan yang baik. What you focus on grows. Apa yang menjadi fokus Anda tumbuh. Dengan adanya kebencian dan fitnah, tinggal pertanyaannya, yang mau Anda tumbuhkan yang mana? Kebahagiaan Anda atau kemarahan Anda? Kalau kebahagiaan, abaikan, ambil pelajarannya. Sebagian di antara kita musuhnya bukan orang. Dengarkan ini. Sebagian besar di antara kita musuhnya adalah penyesalan mengenai masa lalu. Ya. Marah tentang masa lalunya, menyesal tentang masa lalunya, menemaninya sebelum tidur, segera menemaninya setelah dia bangun. Itu lebih buruk daripada musuh yang sekali-kali posting di Facebook. Oke? Jadi kalau begitu berfokuslah pada yang baik. Tuhan tidak sampai hati melihat kekasihnya yang kecil, yang sedang sulit itu berfokus pada kebaikan. Padahal dia difitnah, tidak akan sampai hati membiarkannya lama-lama. Karena segera bagi orang yang menangis malam hari dalam kesedihan, tetapi ikhlas menyerahkan dirinya kepada kebaikan, yang menangis malam hari karena kesedihan akan menangis siang harinya dalam kebahagiaan. Amin. Ya, baik. Dan besar harapan saya, mudah-mudahan program ini bisa berguna untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Mulai dari sekarang besarkan hati, lihat ke wajah di cermin dengan ramal, katakan, memang wajahmu tidak bisa ditolong,